Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Nusa Ceria. Nusa Wungu 1, cerita edukasi informasi seputar kesehatan. Perkenalkan, saya Tevina Regita bersama narasumber perdana kita, Dr. Nur Muhammad Al-Amin. Selamat pagi, Dok. Pagi, Mbak Tevina. Bagaimana kabar hari ini, Dok? Sehat luar biasa. Masya Allah. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tema pentingkah cek kesehatan rutin. Sebenarnya, Dok, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan itu sendiri? Kesehatan itu adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang itu hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomi. Lalu bagaimana, Dok, cara kita agar tetap mempertahankan kesehatan itu, Dok? Kalau untuk mempertahankan kesehatan atau menjaga kesehatan itu banyak sekali referensi di media sosial. Tapi bagaimana kita sekarang ini kan era keterbukaan arus informasi ya Mbak Tevina. Kita harus pintar-pintar memfilter informasi, dari mana informasi itu berasal, siapakah yang menulis di media sosial, siapakah yang menulis di internet ya. Kita harus pintar menganalisa itu, dicari sumber yang bertanggung jawab. Kita ambil dari salah satu dari Kementerian Kesehatan, pesannya adalah untuk cerdik. Punya C-nya, cek kesehatan secara berkala. E-nya, enyahkan asap rokok. R-nya, rajin aktivitas fisik dan olahraga. D-nya, diet seimbang, jadi tetap makan secara seimbang sesuai dengan aktivitas fisiknya. I-nya, istirahat yang cukup. Yang K-nya, kelola stres. Jadi ada 6 yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, memudahkan masyarakat mengingat-ingat bagaimana cara menjaga hidup tetap sehat sampai sepanjang usia. Sesuai dengan tema kita ya, Dok. Tadi ada C ya, Dok ya, dari cek kesehatan secara rutin atau secara berkala. Jadi yang dimaksud dengan cek kesehatan rutin sendiri itu cek kesehatan yang seperti apa? Cek kesehatan sebenarnya ini juga bagaimana masyarakat sekarang mengubah paradigma atau pola pikir mengunjungi tempat pelayanan kesehatan. Kalau dulu kan masyarakat berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan itu hanya keadaan sakit. Nah, sekarang bagaimana masyarakat mengunjungi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau jejaring puskesmas dalam keadaan sehat supaya dilakukan screening atau deteksi dini. Deteksi dini ini masuk dalam cek kesehatan secara berkala. Itu nanti kalau keadaan sehat, terutama pada usia-usia produktif ya, usia-usia yang diharapkan oleh negara ini menjadi tulang punggung negara dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi baik dari keluarga ataupun dari dirinya sendiri kan. Nah itu nanti kalau kunjungan pertama baik di vaskes, puskesmas atau di luar vaskes puskesmas yang di jejaring kita akan cek semuanya. Jadi mulai dari tekanan darahnya, mulai dari tinggi badan, berat badan, lingkar perut untuk mengukur kemungkinan terjadinya ke obesitas dan sebagainya, lemak darah, kolesterol itu lemak darah dan gula darah. Itu harusnya berkelanjutan, diukur sebulan berikutnya, 3 bulan berikutnya sesuai dengan keadaan pasien masing-masing. Berarti kita itu harusnya cek kesehatan rutin sebelum sakit ya, Dok? Ya. Soalnya di masyarakat itu kan kita mau cek kesehatan ketika kita sudah sakit gitu ya, Dok? Betul, baru mau cek kesehatan. Padahal seharusnya sebelum sakit, dan itu memang dilakukan secara rutin. Lalu, Dok, bagaimana cara masyarakat itu bisa melakukan cek kesehatan rutin? Apakah bisa di puskesmas atau harus ke rumah sakit gitu, Dok? Sebenarnya kalau untuk cek kesehatan dianjurkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas juga sudah menyelenggarakan posyandu, posyandu remaja, posyandu lansia, posyandu balita. Itu juga merupakan sarana untuk cek kesehatan. Kan kalau di posyandu kan balita sehat, ditimbang diukur tingginya, kalau yang kurang nanti dikonsulkan ke ahli gizi, diberi makanan tambahan. Begitupun yang remaja nanti juga ada edukasi di situ. Begitupun yang lansia nanti juga ada cek lemak darah, cek gula darah, cek tensi. Ketika ada kelainan nanti dirujuk ke puskesmas induk. Itu juga merupakan upaya cek kesehatan secara rutin yang dilakukan oleh puskesmas untuk mendekatkan akses ke masyarakat. Bisa juga dengan masyarakat langsung datang ke puskesmas, mengunjungi poli ya. Nanti kita akan screening dengan kita namanya sekarang Pandu PTM, pelayanan terpadu penyakit tidak menular. Itu kita screening semua nanti dari mulai cek gula darahnya, lemak darahnya, tensinya dan sebagainya. Nanti kita juga kejiwaannya kita nanti screening. Kejiwaan juga bisa di screening gitu ya, Dok? Bisa, nanti kita dengan wawancara sekilas. Iya, berarti memang tidak hanya
TB, BB, gula darah gitu ya dok. Iya. Termasuk kesehatan mental juga Mental bisa tadi kita kan screening penting. teman-teman. Kalau misalnya nih dok, kita dalam keadaan sehat gitu ya dok, Iya. itu kita perlu cek kesehatan rutinnya itu berapa lama dok? Atau sebulan sekali atau 2 bulan gitu? Oh, kalau keadaan sehat, masih muda, masih produktif, minimnya 1 tahun sekali. Yang lebih bagus lagi 3 bulan sekali. Oh 3 bulan sekali Iya. ya dok. Itu ada untuk rentang umur yang produktif, untuk yang lansia itu beda atau sama dok? Oh beda, kalau lansia kita anjurkan setiap bulan berkunjung. Oh setiap Ya, bulan. karena kondisi lansia resiko terjadi penyakit seperti penyumbatan pembuluh darah akan lebih tinggi karena tentunya pembuluh darahnya sudah beda dengan usia muda. Kalau usia produktif, usia 15 sampai 59 tahun, kita sarankan seperti itu tadi. Jadi minimnya 1 tahun sekali. Syukur-syukur 3 bulan sekali. Yang sedang-sedangnya setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Jadi kalau bisa teman-teman, bagi kita yang usia produktif nih, kita harusnya cek kesehatan rutin 1 tahun itu 2 kali. Itu minimal ya teman-teman. Kalau bisa lebih baik lagi 3 bulan sekali. Itu sekarang aksesnya sudah mudah ya dok ya. Sudah. Kita bisa melakukan cek kesehatan di desa, seperti tadi ada posyandu, posbindu. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang perlu dirujuk, kita nanti dikasih rujukan gitu dok, Iya, ke puskesmas. iya. Oh iya, berarti Dan memang jangan salah Mbak Devina, sekarang juga banyak yang anak-anak muda, Iya. tensinya tinggi. Oh. Iya, karena orang tuanya punya riwayat keturunan kan. Dan ada juga yang gulanya tinggi karena pola makan dan pola hidup yang kurang gerak, mager kan. Sekarang Iya, banyak sekarang gadget kan. lebih lama magernya dibanding aktivitas fisiknya ya Iya, dok. scroll TikTok gitu kan. Iya. Jadi aktivitas fisiknya kurang sehingga terjadi penyakit-penyakit yang seperti gula dan kolesterol dan sebagainya. Itu perlu dicek juga loh. Perlu di- Iya. Ya, untuk teman-teman berarti memang kita itu sangat penting ya untuk melakukan cek kesehatan rutin, terutama untuk kita yang sering mager-mageran. Oke dok, terima kasih banyak untuk waktunya. Sepertinya Sama-sama, Mbak diskusi pagi ini cukup seru ya dok ya. Semoga bagi teman-teman yang sudah menonton mendapat manfaatnya dan dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Bagi teman-teman yang mempunyai usulan atau pendapat mau bahas apa lagi, bisa komen ya di bawah ini. Sampai bertemu di episode Nusa Ceria selanjutnya. Nusa Ceria, sehat sepanjang usia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.